Halo semuanya, welcome to AOC Online Service. Welcome buat siapapun Anda yang mungkin sudah lama mengikuti aktivitas kami ataupun yang baru saja mengikuti aktivitas kami. Untuk Anda yang sudah Kristen maupun yang belum Kristen, untuk Anda yang sudah sempurna maupun yang belum sempurna. Welcome to AOC. Ini akan jadi hari yang luar biasa untuk kita semua, kita belajar untuk menjadi pribadi yang lebih baik lagi. Hari ini kita akan sama-sama menyanyi, berdoa, lalu Anda juga akan diberikan kesempatan untuk memberi, dan juga kita akan menyimak beberapa pengumuman, dan tentunya akan ada pesan yang sangat menginspirasi dan membangun kehidupan kita semua. Selama AOC Online Service, jangan sungkan untuk bertepuk tangan, untuk melompat jika Anda ingin melompat, katakan amin dan haleluya. Tetap antusias dan semangat ya. Jangan lupa menyapa satu sama lain lewat kolom komentar kami di YouTube. Anda bisa ketik dan komen Happy Sunday atau Hello everyone atau apapun itu. So enjoy AOC Online Service and God bless you. Halo semuanya, welcome to Alpha Omega Church Online Service. Hari ini kita memperingati kemerdekaan Indonesia dan sekarang kita akan menyanyikan lagu Indonesia Raya bersama-sama. Indonesia, tanah airku, tanah tumpah darahku. Di sanalah aku berdiri, jadi pandu ibuku. Indonesia, kebangsaanku, bangsa dan tanah airku, marilah kita berseru, Indonesia bersatu. Hiduplah tanahku, hiduplah negeriku, bangsaku, rakyatku, semuanya. Bangunlah jiwanya, bangunlah badannya untuk Indonesia Raya. Indonesia Raya, merdeka, merdeka, tanahku, negeriku yang ku cinta. Indonesia Raya, merdeka, merdeka, hiduplah Indonesia Raya. Indonesia Raya, merdeka, merdeka, tanahku, negeriku yang ku cinta. Indonesia Raya, merdeka, merdeka, hiduplah Indonesia Raya. Halo semuanya, hari ini kita akan menyanyikan satu buah lagu baru dari Son of Praise. Mari kita belajar sama-sama. Ya dan amin setiap perkataanmu. Ya dan amin setiap janji-janjimu. Imanku kuat karena firman-Mu. Setia Kau bagiku, sempurna Kau Yesus. Sekali lagi. Ya dan
Mari kita angkat kedua tangan kita. Kita mau siapkan hati kita. Kita mau menyembah Tuhan lebih dalam lagi. Tiada nama di bawah langit, tiada nama lain. Aku diselamatkan, keselamatan di dalam namanya, kemenangan di dalam namanya. Satu nama, hanya nama Yesus, taklukkan segalanya. Keselamatan di dalam namanya, kemenangan di dalam namanya. Iblis tunduk dalam nama Yesus, tiada lain nama Yesus. Tidak ada nama lain yang kami percaya, Tuhan.
dalam nama-Mu, hanya di dalam nama Yesus kami beroleh kesembuhan, kami beroleh keselamatan Tuhan. Hanya di dalam nama Yesus kami beroleh penghiburan dari-Mu Tuhan. Ini hati kami Tuhan, kami mau sembah. Haleluya. Bapak Ibu Saudara sekalian, di momen ini kita akan masuk ke bagian dalam perjamuan kudus. Kita sangat bersyukur kita punya Tuhan Yesus, Dia satu nama yang di atas segala-galanya. Dan di momen ini ketika kita ambil bagian dalam perjamuan kudus, kalau saya lihat dari cerita orang Israel di kitab Ibrani, dulu orang Yahudi di zaman dulu, mereka harus melakukan persembahan korban untuk mengingatkan mereka akan dosa-dosa mereka. Tapi ketika kita ambil perjamuan kudus di momen seperti ini mengingatkan kita akan pengampunan Tuhan yang udah Dia kerjakan atas semua dosa kita. Orang Yahudi di zaman dulu dia diingatkan tentang apa? Tentang dosa mereka, salah kamu, kegagalan kamu, kesalahan kamu. Tapi kita bersyukur Yesus mati sebagai korban sejati satu kali selama-lamanya. Come on. Sehingga setiap kali kita ambil di bagian di dalamnya, kita diingatkan kamu diampuni, Anda dan saya diampuni, Anda dan saya kita dicintai oleh Tuhan. So dimanapun Anda berada, kenapa enggak ambil roti itu? Kenapa enggak ambil cawan itu? Dan kita akan masuk dalam perjamuan kudus bersama-sama. Dimanapun Anda berada, di ruangan Anda, di rumah Anda masing-masing, kita lakukan ini sebagai peringatan akan karya Yesus yang mengampuni setiap dosa kita. Mari dengan pejamkan mata kita bersama. Tuhan, kami bersyukur Tuhan atas apa yang Kau kerjakan. Ketika orang Israel di zaman dulu setiap tahun mereka diingatkan, ini salah kamu, ini kegagalan kamu, ini dosa kamu. Tapi hari ini setiap kali kami ambil perjamuan suci, kami diingatkan kita diampuni, kita dicintai Tuhan, kita diperkenan Tuhan, kita terima anugerah Tuhan. Dengan mengangkat roti ini tinggi di atas kepala kita, bukankah roti yang kita junjung tinggi di atas kepala kita merupakan lambang persekutuan di dalam tubuhnya Yesus. Haleluya. Mari kita makan dengan ucapan syukur. Terima kasih Tuhan. Apa yang ada di tangan kami melambangkan pengorbanan darah Yesus. Engkau mati satu kali untuk selama-lamanya, supaya seluruh dunia, semua orang boleh punya pengharapan, pengampunan dosa dan hidup kekal di dalam nama Yesus. Mari kita mengangkat cawan ini tinggi di atas kepala kita. Bukankah cawan yang kita junjung tinggi di atas kepala kita merupakan lambang persekutuan di dalam darahnya Yesus? Haleluya.
Come on, mari kita minum bersama-sama dengan bersyukur. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Thank you for what you have done at the cross. Biarkan itu boleh menjadi pusat dari segala-galanya kehidupan kami. Biar karya Yesus yang selesai di atas kayu salib itu boleh menjadi pusat dari identitas hidup kami. Boleh menjadi pusat setiap perilaku kehidupan kami. Boleh menjadi pusat dari setiap pola berpikir kami. Boleh menjadi pusat dari setiap pekerjaan dan pelayanan dimanapun kami berada. Di keluarga kami, di pernikahan kami. Dan kami gak lupa Tuhan, hari ini kami merayakan kemerdekaan Indonesia. Dan kami berdoa bagi bangsa dan negara kami ya Tuhan. Kami berdoa bagi Bapak Presiden, Wakil Presiden, semua para menteri, dan semua pejabat-pejabat negara yang tertinggi sampai yang terendah sekalipun ya Tuhan. Kami berdoa hikmat Tuhan ada pada mereka. Kami berdoa takut Tuhan ada pada mereka. Kami berdoa cinta akan Tuhan dan cinta akan sesama dan membangun bangsa negara ini ada di dalam hati mereka ya Tuhan. Thank you Tuhan, kami berdoa untuk kesejahteraan bangsa kami. Kami berdoa untuk kondisi yang seperti ini Tuhan. Tapi kami berdoa untuk pemulihan ekonomi bangsa kami. Kami berdoa untuk pemulihan kesehatan bangsa kami ya Tuhan. Kami berdoa ya Tuhan, kami boleh melihat karya tangan Tuhan dan perkenanan Tuhan terus dinyatakan atas bangsa Indonesia kami Tuhan. Dan terlebih lagi kami berdoa, biar let your will be done atas negara dan bangsa kami Indonesia ya Tuhan. Thank you buat momen kami boleh berdoa, kami boleh menyampaikan isi hati kami. Dan Kau berkenan untuk mau mendengarkan kehidupan kami. Thank you for the grace dalam kehidupan kami. Tiba saatnya sebentar kami akan mendengar pembahasan. Biar apa yang kami bahas pada hari ini itu boleh membangun kehidupan kami, boleh mentransformasi kehidupan kami. Kami boleh menjadi orang yang lebih baik lagi di hari esok. Di dalam nama Yesus, semua yang siap diberkati lebih lagi bersama kita berkata, amin, 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 amin. Thank you for singing and worshiping with us. Dan berikut ada beberapa pengumuman yang ingin saya sampaikan. Kalau Anda yang baru pertama kali di Alpha Omega Church and want to connect with us, Anda bisa menghubungi ke nomor di bawah ini. We believe in cell group and growing in community. So, jangan miss out dalam pertemuan komsel dengan metode online atau offline yang sudah ditentukan oleh komsel masing-masing. While you are on the channel, jangan lupa like, subscribe, dan share link ke orang-orang yang Anda tahu membutuhkan. Atau Anda bisa post di Instagram, dan jangan lupa tag di Instagram Alpha Omega Church. Dan setiap hari Jumat, kita ingin tetap bisa connect dengan Anda melalui short sharing yang kita sebut devotional minutes, yang bisa Anda akses di Instagram Alpha Omega Church. Ikuti dan izinkan menit-menit singkat ini menguatkan dan menyegarkan kita. Di minggu depan tanggal 23 Agustus kita akan dilayani pembicara tamu yaitu Pastor Kong Hee dari City Harvest Church Singapura. Siapkan hati kita, enjoy the rest of the service. God bless. Halo semuanya, saya Patricia dari Alpha Omega Church Jakarta. Nggak berasa, udah hampir setengah tahun kita mengikuti EOC Online Service. Buat saya secara pribadi, it's been an honor, a privilege, and also a blessing to have a local church yang relevan, yang berfokus pada pertumbuhan kerohanian jemaatnya, termasuk saya, dan selalu berusaha memberikan yang terbaik, mulai dari ibadah online setiap minggunya, ada prayer and worship night, ada devotion minutes, ada team gathering, ada pemuritan juga yang terus dilakukan secara online, ada Bible First Challenge yang mengingatkan kita untuk membaca satu ayat setiap harinya dan menghidupi ayat tersebut dalam keseharian kita. Thank you buat tim gembala dan seluruh teman-teman yang udah melayani, punya hati luar biasa. Saya tahu bahwa nggak gampang untuk mempersiapkan segala sesuatunya, apalagi di masa-masa sulit seperti ini. Tapi you guys are really awesome. Dan in the end saya cuma mau bilang, great job AOC to live up your tag, building a better you. Dan terus ingetin saya bahwa gereja itu tidak terbatas hanya pada gedung, tapi kita adalah gerejanya. To God be the glory, Tuhan Yesus memberkati.
Di kesempatan ini adalah momen untuk kita sama-sama memberi persembahan. Di AOC, Anda tidak pernah dipaksa untuk memberi, tetapi ketika Anda ingin memberi, Anda harus mengerti bahwa Anda sedang berpartner dengan Tuhan dan dengan gereja lokal AOC untuk membangun komunitas yang tidak sempurna dan belajar menjadi pribadi yang lebih baik lagi. Saya ingin mengawali offering message hari ini dengan kata-kata, giving with heart from what we have, not from what we don't have. Ayatnya dari 2 Korintus 8 ayat 12. Sebab jika kamu rela untuk memberi, maka pemberianmu akan diterima. Kalau pemberianmu itu berdasarkan apa yang ada padamu, bukan berdasarkan apa yang tidak ada padamu. Memberi haruslah menjadi bagian dari kehidupan orang percaya. Di ayat tadi kita belajar ketika kita memberi, kita harus memberi dengan hati yang tulus, dengan hati yang rela, tanpa mengharapkan imbalan. Misalnya kita berharap Tuhan akan memberkati kita dengan berkat yang lebih besar lagi setelah ini. Karena berkat Tuhan itu kan nggak tergantung sama pemberian kita juga. Lalu yang kedua, kita belajar bahwa memberi itu dari apa yang ada pada kita, apa yang kita miliki. Jadi kadang mungkin secara nggak sengaja kita meminta Tuhan untuk menunggu. Tunggu ya Tuhan, saya akan memberi persembahan kalau saya sudah punya uang yang lebih besar senilai X rupiah. Lalu ketika nanti kita benar-benar dapat uang yang X rupiah tadi, kita udah lupa untuk memberi sama Tuhan, kita udah nggak rela lagi hatinya. Dulu orang-orang Israel pada zaman dulu, mereka ketika memberi, itu setiap orang juga memberi dengan porsinya masing-masing. Nilainya berbeda berdasarkan apa yang mereka miliki. So let's us giving with our heart from what we have, not from what we don't have. Mari kita berdoa. Terima kasih Tuhan untuk hari ini, terima kasih untuk kesempatan kami boleh beribadah online. Kami juga bersyukur kami masih punya kesempatan untuk memberi persembahan kami. Ajari kami terus memberi dengan hati yang rela dan tulus dari apa yang kami miliki. Hanya di dalam namamu kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Kalau Anda leaders, jemaat, dan kawan AOC, Anda dapat memberi melalui nomor rekening yang tertera di layar berikut ini. Kalau Anda bukan jemaat AOC, Anda bisa memberi ke gereja lokal Anda masing-masing. Kalau Anda belum memiliki rumah rohani dan ingin terlibat memberi, Anda dapat memberi ke AOC melalui nomor rekening yang tertera di layar. Hey, welcome semuanya. Welcome to Alpha Omega Church Online. Anda yang lama ataupun Anda yang baru, Anda tuning in bersama-sama dengan kita. Welcome, we love to have you with us. Bahkan beberapa hari yang lalu kalau saya boleh secara personal bilang, saya lihat ada beberapa tante-tante yang datang ke gereja untuk bantu persiapan new protokol dan lain sebagainya. Ada Tante Yohana dan lain sebagainya. Aduh, pingin banget untuk bisa rangkul, untuk bisa peluk karena kita kangen banget untuk bisa ketemu dengan Anda. Tapi situasinya seperti ini. But by the way, we are praying for you and we are loving you. Dan satu hal lagi, kalau Anda bisa bantu kita semua, kita kepingin lihat Anda, kita kepingin sekali bisa berjumpa dengan wajah-wajah Anda. Anda yang sedang lagi online service, Anda mungkin online dengan keluarga Anda mungkin online di ruang tamu Anda dengan anak-anak Anda. Hey, kenapa enggak ambil foto online service Anda dan Anda bisa tag ke Alpha Omega Church supaya kita bisa lihat wajah-wajah Anda. Karena jujur aja, we miss every one of you and we are praying and we are loving you. Oke, so kita akan langsung aja masuk ke pembahasan kita hari ini. Sebagian Anda yang lama, Anda yang baru, Anda bukan Kristen sekalipun, mungkin Anda tuning in di channel ini, Anda sedang mempertanyakan, ini ngebahas apa ini? Tentang jangan jadi Kristen. Sebuah pembahasan yang mungkin sebagian Anda, ini arahnya mau kemana nih? Kok jangan jadi Kristen? Bagi Anda yang mungkin bukan Kristen, ini yang akan kita bahas. Yes, jangan jadi Kristen. Nah, Anda yang udah Kristen, mungkin Anda bertanya apa maksudnya? Untuk mengawali ini, kita semua perlu tahu bahwa gini, Yesus itu bukan hanya sekedar agama.
Nah, bagi Anda yang lama atau Anda yang baru, ayo kita redefinisi sama-sama. Apa sih agama? Secara definisi di kamus, agama adalah gini, sistem kepercayaan, perayaan, seremoni, ya, dan peraturan yang diorganisir untuk menyembah seorang Tuhan atau kelompok dewa atau kelompok Tuhan. Itu definisi tentang agama, sistem kepercayaan, sistem seremoni, sistem peraturan untuk menyembah seorang Tuhan. Nah, kalau saya boleh persimple, ini yang Alpha Omega Church sering kali ucapkan dan akan kita sering ulang-ulangi adalah gini. Agama adalah gini, usaha manusia untuk mencari Tuhan. Tapi perhatikan gini, semua mata boleh lihat saya. Yesus adalah gini, Tuhan yang mencari manusia. Saya ulangi sekali lagi. Agama adalah usaha manusia untuk mencari Tuhan. Tapi Yesus adalah ini Tuhan yang mencari manusia. Nah, kekristenan bukan tentang agama. Kekristenan seharusnya tentang ini. Yesus, tentang cintanya Yesus, pengorbanannya Yesus di kayu salib bagi semua manusia. Tentang kebenaran Yesus yang bisa memerdekakan Anda dan saya dari iri hati, dari keterikatan, dari kemunafikan, dari dosa, dan dari kegagalan kita. Perhatikan ini, kalau Kristen itu hanya agama. Anda boleh siap-siap, pembahasan hari ini akan tegang banget, so Anda mau perhatian. Kalau Kristen hanya agama, agama hanya bikin perang loh. Agama bisa bikin perang loh. Tapi Yesus, dia berikan ini cinta pengorbanannya yang agape. Agama akan berkata gini, coba lebih keras lagi. Tapi Yesus berkata, bukan karena perbuatanmu, tapi karena kasih karuniaku. Agama akan berkata gini, manusia itu mencoba menggapai Tuhan. Tapi Yesus itu tentang Tuhan menggapai manusia. Agama itu tentang gini, manusia mencoba ke atas. Tapi Yesus dia Tuhan yang turun ke bawah ke dunia untuk Anda dan saya. Agama bisa aja tentang banyak peraturan. Tapi Yesus tentang ini, kehidupan. Makanya gini, ini pembahasan kita hari ini dan ini anjuran saya. Jangan cuma jadi Kristen, apalagi agamawi. Tapi benar-benar ini, cintai Yesus lebih dari segala-galanya. Dan saya ingin aja kita lihat beberapa perbedaan antara Yesus dan agama. Siap-siap ya. Kalau Anda mau catat, Anda mau foto, Anda mau screenshot silakan. Nah, yang pertama adalah gini. Agama lihat perbedaan itu sebagai musuh. Tapi Yesus melihat dosa itu sebagai musuh. Saya kasih contoh. Agama membuat kita melihat argumen dan ketidaksetujuan itu seperti gini. Kita dan mereka. Anda nggak setuju, Anda merasa berbeda, agama membuat orang berpikir gini, kita dan mereka. Mohon maaf, dalam kekristenan sekalipun, dalam gereja, pendeta yang agamawi juga bisa kayak gitu. Beda teologi langsung gini, kita dan mereka. Nggak setuju dengan cara pandang, kita dan mereka. Dan atas nama Tuhan, agama perhatikan gini. Kebenaran itu berdasar pengetahuan mereka, percaya mereka dan perbuatan mereka. Makanya gini, agama itu bahaya banget karena apa? Bisa menimbulkan permusuhan. Di abad-abad awal terjadi yang namanya apa? Peperangan. Agama bisa menimbulkan apa? Kemarahan, kekerasan. Kenapa digunakan di Indonesia kalimat ini? Sara. Kenapa? Mengandung unsur agamawi. Bisa menimbulkan apa? Kesombongan. Kalau Anda di dalam gereja cukup lama Anda paham tentang Saduki, tentang Farisi. Dan itu sudah bisa menjadi contoh buat kita. Tapi perhatikan gini, Yesus tidak memulai peperangan. Yesus tidak memulai peperangan. Bagi Anda yang argue mungkin di abad-abad awal ada perang salib, ada persekusi yang dilakukan oleh orang-orang Kristen terhadap agama. Perhatikan gini, itu karena manusianya yang berpikiran agamawi. Atas nama Tuhan tapi tidak menghidupi esensi hidup Yesus. Atas nama teologi tapi tidak menghidupi esensi apa? Hidup Yesus. Nah, Yesus gak pernah memulai peperangan. Yesus bikin line antara gini, Tuhan dan iblis. Dia membenci dosa tapi dia tidak membenci manusianya. Dosa itu musuh kekudusan Tuhan.
Bukan manusia itu musuh Tuhan. Bisa ngikutin Bapak Ibu saudara sekalian. Dia nggak memusuhin Anda dan saya. Seringkali dalam dunia kekristenan sekalipun kita berantem, kita berperang pada musuh yang salah. Lukas 23 ayat yang ke-34. Ini tulisan orang yang bernama Lukas, murid Yesus. Yang mendengar apa yang Yesus ucapkan di atas kayu salib. Ketika orang menyakitin dia, orang melukai dia, orang memukulin dia, orang mengolok-olok dia. Apa yang Yesus ucapkan di atas kayu salib. Perhatikan ini, Yesus berkata di ayat yang ke-34. Boleh kita baca sama-sama, dia berkata gini. Ya Bapa, ampunilah mereka, sebab mereka tidak tahu apa yang mereka perbuat. Dan mereka membuang undi untuk membagi pakaiannya. Well, that's why Alpha Omega Church, kita belajar loving everyone. Karena apa? Yesus itu mengasihi semua orang. Supaya semua orang bisa mengalami the love of Jesus and the grace of Jesus. Yang kedua. Agama ukurannya itu statistik. Sedangkan Yesus ukurannya itu adalah ini, salib. Nah, kita semua yang melampaui jenjang pendidikan itu baik, sekolah itu penting. Tapi seringkali di sekolah dan di kampus penilaian itu bersifat statistik. Contoh yang paling gampang ya, ini bukan hal yang susah. Seringkali 6 dalam statistik itu lebih rendah daripada 7. Benar ya Bapak Ibu saudara sekalian ya. Nah 7 seringkali lebih rendah daripada 8. 8 lebih rendah daripada 9. 9 lebih rendah daripada 10. Apa ini? Ini bicara tentang statistik. Bahkan gini Bapak Ibu saudara sekalian, ada golongan murid. Nih golongan murid level A. Kan seringkali kadang penilaian gitu ya. A berarti bagus banget. B cukup bagus. C agak bagus. Nah Bapak Ibu saudara sekalian, termasuk mau masuk sekolah tertentu, Anda harus punya statistik nilai tertentu. Hari gini zaman sekarang mau masuk golongan tertentu atau mau masuk sosial tertentu, Anda juga harus punya ini nilai tertentu. Oh dia golongan A atau dia golongan B atau dia golongan C atau dia golongan D dan lain sebagainya. Nah Bapak Ibu saudara sekalian mohon maaf, seringkali pikiran agamawi juga gitu. Manusia membedakan gini, rohani seseorang. Wah bapak itu ya, kalau bapak itu ya level rohaninya itu A. Kalau bapak yang itu, ibu itu level rohaninya ya rasanya itu baru B. Wow. Ketika saya dengar orang yang kayak gitu rasanya gini, agamawi banget loh. Nah perhatikan gini. Manusia dihargai sesuai keberhasilannya. Demikian juga gini, manusia direndahkan karena kegagalannya. Itu agamawi. Kalau Anda baik, Anda dipuji-puji. Begitu Anda jelek, Anda diinjak-injak dan Anda dicaci maki. Itu sikap apa? Agamawi. Nah manusia dibenarkan karena apa? Perbuatan baiknya. Tapi manusia disalah-salahkan karena apa? Kesalahannya. Kalau saya boleh ajak kita lihat Yesus. Yesus beda banget. Kebenaran kita Bapak Ibu saudara sekalian dilihat dari mana? Dilihat dari ini, salib Yesus. Paulus dia berkata di Efesus pasal yang kedua, ayat yang ke-8 sampai ayat yang ke-9. Paulus dia berkata gini, sebab karena kasih karunia kamu diselamatkan oleh iman, bukan hasil usahamu, bukan karena statistik kebaikanmu, kamu level 7, 8, 9, 10 bukan, tapi pemberian Allah. Itu bukan hasil pekerjaanmu, bukan karena pencapaianmu, kamu ada di statistik level 8, 9, 10 atau A atau B atau C, bukan. Jangan ada orang yang ini memegahkan diri. Wow. Sehingga ketika Yesus mengukur kita, bukan pakai statistik. Yesus mengukur kita dengan ini, salib. Ketika Yesus melihat, Tuhan melihat salib Bapak Ibu saudara sekalian, kita semua, kita dihargai karena apa? Salib Tuhan yang bisa bermanfaat dalam kehidupan setiap kita. Kita tidak direndahkan karena apa? Karena salib Tuhan yang berkuasa juga dalam kehidupan kita. Anda mau punya duit banyak, Anda mau punya duit kurang banyak, Anda sempurna atau Anda masih punya banyak kegagalan. Hei, di dalam salib Tuhan kita semua bisa punya anugerah dan kesempatan yang sama. Bapak Ibu saudara sekalian, ketika kita sadar, hei,
Yesus mengukur kita dengan salib. Itu membuat kita gini, kepingin banget lari kepada salib Tuhan, benar gak? Ketika kita sadar Yesus itu ngukur kita dengan salib, membuat kita gini, rindu banget. Untuk bisa terus dekat. Dan untuk bisa terus meresapi karya sempurna Tuhan yang udah selesai di atas kayu salib bagi semua kita. Yang mau terima kita orang yang gak sempurna ini, yang mau ampuni kita, yang mau proses kita, yang mau pulihkan kita. Dan ini membuat kita mendorong kita untuk apa? Kepingin orang lain bisa juga ngalamin cinta dan salibnya Yesus buat kehidupan kita. Perhatikan gini, di hadapan Tuhan bukan statistik perbuatan baik kita, tapi salib Yesus. Saat dia lihat salib, dia lihat kita sebagai orang yang diampuni, disucikan, diselamatkan, diberi hidup yang baru. Hei, yang setuju dengan saya boleh komen di kolom komen. Yes, thank you untuk salib Yesus. Anda boleh tulis itu di kolom komen semuanya. Anda yang muda, Anda yang tua, Anda yang pria, Anda yang wanita. Yes, thank you untuk salib Yesus. Yang ketiga, agama itu kontrak. Yesus itu bawa covenant. Agama kontrak, tapi Yesus dia bawa covenant. Tahu kontrak, saudara? Kontrak itu diikuti dengan syarat dan ketentuan. Selama kamu benar, kamu fine-fine aja. Tapi begitu kamu salah, siap-siap cari kerjaan lain atau cari bos lain. Mohon maaf, agama seringkali gitu. Selama kamu benar, kamu oke. Kemudian Anda berpikir gini, Tuhan juga akan baik-baik sama aku karena aku baik. Tapi begitu kamu salah atau kita salah, hati-hati kita. Karena apa? Tuhan tidak akan baik sama kita. Wah, agamawi banget. Makanya kalau ada kejadian apa-apa gitu, manusia yang agamawi akan selalu mikir gini, aku salah apa ya? Gara-gara aku apa ya? Aku habis berbuat apa ya, sampai Tuhan gak baik sama aku. Itu pemikiran agamawi banget. Tapi Yesus, perhatikan gini Bapak Ibu sekalian, dia itu Bapak. Dan kita itu anak-anaknya. Anda dan saya, siapapun kita, apapun kondisi kehidupan Anda. Ketika Anda percaya dia mau jadi Bapak kita dan kita jadi anak-anaknya. Saudara perhatikan gini, kalau anak Anda nakal, bagi Anda yang orang tua. Kalau anak Anda nakal, Anda pakai kontrak nggak sama anak Anda? Kalau kamu nakal, kamu bukan anak papa. Kalau kamu jelek nilaimu, perbuatanmu, kamu bukan anak papa. Bapak Ibu saudara sekalian, ini realitanya dengan anak kita. Dia nakal, dia salah, dia tetap anak kita. Dan Yesus dia kasih perumpamaan di Lukas pasal yang ke-15, ayat yang ke-11 sampai ayat yang ke-32. Ketika anak terhilang itu kembali, anak yang durhaka itu, yang udah menyalahgunakan kebaikan orang tuanya. Ketika dia pulang kembali, apa yang bapak ini lakukan? Bapak ini kejar anak ini. Bapak ini rangkul anak ini. Bapak ini kasih jubah yang baru, identitas yang baru. Bahkan bapak ini bikinkan ini, pesta pora yang besar. Dan gambaran ini adalah gambaran Bapa kita yang di surga, Yesus Kristus. Siapapun kita waktu kita kembali dan bertobat, dia akan kejar kita, dia rangkul kita, dia kasih kita hidup yang baru. Bahkan dia mati ditandai dengan darah, artinya apa? Itu perjanjian Yesus bagi dunia, bahwa apa? Dia mati untuk mengasihi seluruh dunia, untuk mengampuni dosa-dosa seluruh dunia yang belum tentu mencintai dia kembali. Tapi dia mati, dia cucurkan darahnya sebagai perjanjian. I will love these people and I will love the world. Bukan dunianya tapi kita semua yang ada di dunia ini. Dan itu yang membuat Yesus itu berbeda dengan agama. Yang keempat, agama itu kontrol. Yesus itu pilihan anugerah dan kebenaran. Agama akan gunakan ancaman dan hukuman untuk menakutin orang. Kalau kamu gak lakuin ini, neraka. Kalau kamu gak lakuin itu, neraka. Bahkan seringkali Tuhan tuh digambarkan sebagai gini. Tuhan yang jahat, pemarah, yang sedang duduk di surga nunggu gini. Siapa yang salah? Aku sambar dari surga. Siapa yang salah? Aku sambar langsung dari surga. Kesannya kayak Tuhan jahat banget. Makanya anugerah, perhatikan gini. Ini penting berikut ini. Makanya agama
tidak bisa paham anugerah. Anugerah itu dianggap terlalu liar. Anugerah dianggap terlalu hyper. Anugerah sepertinya harus dikandangkan. Padahal kalau kita lihat tulisan Yohanes tentang Yesus. Di Yohanes 3:16 berkata, karena begitu besar kasih Allah. Begitu besar. Pertanyaannya bagi setiap kita adalah gini. Anda yang Kristen, Anda tahu ini, bagi Anda yang baru. Anda renungkan, begitu besar itu seberapa besar? Apa hanya sebatas kesalahan kita besarnya? Apakah hanya sebatas kegagalan kita besarnya? Saya yakin Anda yang Kristen lama, termasuk kalau Anda pemimpin gereja atau Anda pendeta, Anda mendengar ini, Anda setuju dengan saya bahwa gini, anugerah itu unconditional, tidak bersyarat, benar nggak? Bukan karena baiknya kita, tapi karena baiknya Tuhan. Yesus mati sebelum kita lahir, sebelum kita ngerti bertobat, dia udah mati buat kita. Anugerah itu unconditional, benar nggak? Termasuk gini, anugerah itu uncontrollable. Artinya apa? Tidak bisa dikontrol dengan perbuatan Anda. Bukan karena perbuatan Anda, tapi karena perbuatan Tuhan atas kehidupan kita. Dan Tuhan tahu ini. Hanya oleh anugerah ini manusia bisa ngalamin transformasi hati, transformasi pikiran, dan kehidupan baru. Dan saat kita paham ini, Yesus itu sebagai pilihan anugerah. Di akhir pekan ini di Indonesia, tanggal 17 besok kita merayakan hari kemerdekaan. Yesus dia kasih apa? Kasih kita kemerdekaan untuk apa? Memilih pilihan anugerah dan pilihan kebenaran. Ketika Anda paham ini bahwa Yesus itu memberi kita pilihan anugerah dan kebenaran, maka perhatikan gini Bapak Ibu saudara sekalian, semua mata boleh melihat screen Anda masing-masing, maka gini, pelayanan itu bukan lagi beban atau agamawi, tapi pelayanan itu jadi apa? Kerinduan, karena apa? Thank you Tuhan, aku boleh melayani Tuhan yang besar, yang luar biasa, dan itu jadi kerinduan kita. Ketika kita paham ini, maka pujian itu bukan syarat supaya dia hadir. Mari kita memuji Tuhan supaya ada Tuhan di rumah kita. Bukan, tapi pujian itu jadi kerinduan kita. Karena apa? Itu respon kita. Dia Tuhan yang maha hadir. Dia ada di mana-mana. Dia di pekerjaan kita. Dia di rumah tangga kita. Dia di keluarga kita. Dan pujian itu bukan jadi beban atau keharusan. Tapi pujian itu jadi kerinduan hati setiap kita. Ketika kita paham ini, saudara, memberi itu bukan supaya diberkati. Karena itu agamawi banget. Tetapi sebagai ini loh, respon iman kita. Thank you Jesus. Engkau sudah terlebih dahulu baik dan memberkati kehidupanku. Sehingga memberi itu apa? Jadi sebuah kerinduan. Saudara, ketika kita paham akan konsep ini. Membangun sesama. Dalam bahasa gerejanya gini, memuridkan. Itu bukan lagi beban. Tapi itu menjadi kerinduan. Karena apa? Kita bisa jadi partnernya Yesus di muka bumi ini. Come on, yang setuju dengan saya boleh ketik yes di kolom komen. Yes, kita partner Yesus. Anda boleh ketik itu, yes kita partner Yesus. Ketika kita paham ini, doa itu bukan lagi beban. Harus berdoa, bukan. Bukan keharusan. Tapi doa itu apa? Jadi apa? Kerinduan. Karena ini bukan tentang agama, tapi ini tentang hubungan dengan Yesus. Kita ada di aplikasi di momen ini. Bagaimana kita bisa fokus kepada Yesus lebih daripada agama? Ini pertanyaan kita semua. Bagaimana kita bisa fokus kepada Yesus lebih daripada agama? Karena sekali lagi agama gak nyelamatin. Yesus itu Tuhan yang menyelamatkan. Agama itu tentang manusia cari Tuhan. Tapi Yesus itu tentang Tuhan yang cari manusia. Sehingga ini pesan hari ini. Jangan cuma jadi Kristen. Tapi cintai Yesus benar-benar. Dan pertanyaannya adalah bagaimana kita bisa fokus kepada Yesus lebih daripada agama. Yang pertama adalah gini. Simple aja. Ask yourself. Anda agama atau Anda ikut Yesus? Karena kalau Anda ikut agama, Anda perlu tahu agama tidak menyelamatkan. Yesus yang mati ngampunin dosa Anda untuk menyelamatkan Anda. Agama itu manusia mencari Tuhan. Dan Anda gak mungkin bisa ketemu kalau dia emang gede banget dan dia ada di mana, di tempat yang satu hal, tempat yang kekal yang kita gak pernah tahu. Tapi Yesus,
Dia tahu kita nggak bisa nemuin Tuhan, makanya dia Tuhan yang cari manusia. Dan saya yakin ketika Anda dengar ini, Anda nggak mau anak-anak Anda, cucu Anda, keturunan Anda ikut agama. Tapi Anda mau anak Anda, cucu Anda, keturunan Anda ikut Yesus. Karena apa? Karena Yesus itu Tuhan yang turun ke dunia untuk cari kita. Dan Yesus yang beri kita hubungan dan intimasi. So fahami ini, ke gereja itu bukan agama, bukan absen. Tapi kerinduan hati kita bersekutu dengan Tuhan, bersekutu dengan sesama, latihan rohani. Ibadah online, Anda mendengar firman, baca Alkitab, itu bukan kayak keharusan. Kalau Anda berpikir itu keharusan, maka Anda masih berpikir agamawi. Tapi kita tahu itu jadi kerinduan, karena apa? This is your moment connecting to Jesus. Lebih fokus bisa connect kepada apa yang Tuhan mau kerjakan di hati kita. Karena sekali lagi, ibadah itu bukan agama, ibadah itu adalah hubungan dengan Tuhan. Karena kita ikut Yesus, kita bukan ikut agama. Yang kedua yang bisa kita lakukan adalah gini. Choose intimacy over religiosity. Memilih intimasi, hubungan lebih daripada hal-hal yang agama. Hosea 6 ayat yang ke-6, dia bilang gini. Sebab aku menyukai kasih setia dan bukan korban sembelihan. Bukan ritual agamanya. Dan dia gini, aku menyukai pengenalan akan Allah lebih daripada korban-korban bakaran. Anda bisa ngikutin bedanya di sini. I love kasih setia, bukan korban sembelihan aja. Aku menyukai pengenalan akan Tuhan. Knowing God, relationship intimately with God, lebih daripada korban-korban dan ritual agamanya. Ini contoh yang paling gampang, saya tahu. Ketika semua ini berubah online, seringkali kita semua bilang gini, enggak biasa. Ketika saya juga pikir gitu, di momen seperti ini saya diingatkan bahwa gini, hati-hati loh ya, kita ini sedang enggak biasa terhadap apa? Jangan-jangan kita tidak biasa terhadap agamawinya. Karena agama tadi di awal dibilang apa? Agama itu seremoni, benar enggak? Agama itu liturgi. Sehingga jangan-jangan kita ini nggak bisa enjoy Tuhannya karena apa? Kita nggak biasa seremoni dan liturgi agamawinya. Hati-hati Bapak Ibu Saudara sekalian. Sehingga apa? Kita lebih gini, kita nggak bisa fokus karena apa? Nggak biasa caranya, nggak biasa tatanannya yang which is Anda bicara agamanya. Padahal yang Yesus sedang inginkan adalah hubungan intim apapun kondisinya. Corona enggak corona, krisis apa enggak krisis, relationship with Jesus. Ini contoh yang luar biasa di daratan Cina. Kebaktian dilarang, apapun dilarang. Aneh, saya perhatikan ini, aneh. Orang enggak peduli kok seremoninya. Orang enggak peduli tata caranya. Yang orang peduli, yang sangat dicari adalah apa? Intimacy with Jesus-nya. Bagi kita yang di Indonesia yang udah terbiasa, kalau kita bisa ibadah seperti biasa, puji Tuhan. Kalaupun kita nggak bisa, kita tetap on fire buat Tuhan Yesus, bukan buat agama. Yang setuju dengan saya katakan yes, Anda boleh ketik yes, tetap on fire buat Jesus. Kalau kita bisa ibadah dengan musik lengkap kayak dulu, puji Tuhan. Kalau nggak bisa pun, kita tetap on fire buat Yesusnya, bukan buat musiknya. Yang setuju dengan saya katakan yes. Banyak orang Kristen gitu, oh langit bumi akan berlalu, firman-Mu kekal tetap abadi. Baru diganti seremoni agamanya. Banyak anak-anak Tuhan udah mulai kendor, udah pada keteteran semua. Come on, karena jangan-jangan kita lebih enjoy seremoni ibadahnya daripada relationship dengan Jesus-nya. Dan sekali lagi, ibadah itu bukan agama. Ibadah itu relasi dengan Tuhan. Karena apa? Karena Yesus sudah mengasihi kita dan kita juga mengasihi Yesus. Makanya pesan hari ini, jangan cuma jadi orang Kristen, tapi cintai Yesus dengan sungguh-sungguh. Menyala-nyala buat Yesus. Be on fire for Jesus. His Holy Spirit is in us untuk membantu kita bisa still on fire for Jesus apapun kondisinya. Yang ketiga, yang terakhir. Aplikasi yang terakhir. Apa sih bedanya orang agamawi dan orang ikut Yesus? Dilihat dari mana sih? Apa bedanya? Gimana saya bisa tahu? Oh, itu pertanyaan bagus banget. Gimana saya bisa tahu? Kita bisa tahu gini Saudara, yang terakhir nih ya, ini aplikasi.
Kita diketahui kita ikut Yesus atau agama dari satu kata ini. Known by love. Diketahui dari ini, cinta kita terhadap sesama. Yohanes 13 ayat yang ke-35. Dengan begitu semua orang akan tahu bahwa kamu adalah murid-muridku, yaitu jika kamu saling mengasihi. Come on, mohon maaf ya, agama itu gini, orang cari aman. Kalau aku baik, aku diberkati, rumah baru, motor baru, mobil baru, yang suka sepeda baru, jodoh baru, suami baru, istri baru, gak karu-karuan, ngawur. Nah Bapak Ibu saudara sekalian, orang ikut Yesus beda. Ikut Yesus gini, Tuhan apa tujuanmu? Apa rencanamu? Apa kehendakmu? Terjadilah di bumi seperti di surga. Genapi rencanamu dalam kehidupanku. Beda Bapak Ibu saudara sekalian. Sekali lagi bukan Tuhan gak ngerti memberkati ya. Dia sangat mengerti untuk menyediakan buat kita. Tapi ajakan Tuhan buat kita adalah, come on, jadilah garam dan jadilah terang. Alias apa? Show the world His love and His grace. Agama itu Bapak Ibu saudara sekalian cari berkat egois buat diri sendiri. Kalau udah diberkati, doa udah dijawab, dia ngilang. Loh kok gak hadir lagi? Tunggu masalah berikutnya baru dia muncul lagi. Tapi kalau orang ikut Yesus, no. Dia mau jadi berkat. Apapun situasinya, kapanpun kondisinya. Agama itu cari kekayaan buat diri sendiri. Tuhan bless me, bless me, bless me. Tapi ikut Yesus apa? Jadi terang bagi dunia, berdampak, jadi garam bagi dunia dimanapun kita berada. Dan kita dipanggil untuk apa? Untuk jadi berkat. Bapak Ibu saudara sekalian, ini bedanya ikut Yesus dengan agama. Kalau orang ikut Yesus, kita mau dengerin orang loh, cerita hidup mereka. Bahkan mungkin iman mereka beda sama kita. Tapi kita peduli dan kita mau dengar. Kalau agama gini, peraturan Tuhan tanpa kita peduli cerita hidup orang lain. Oh kalau kamu gak benar, kamu dosa. Kalau kamu gak benar, neraka. Bapak Ibu saudara sekalian, bedanya ikut Yesus dan agama adalah gini. Orang ikut Yesus gini, kepingin jembatanin orang lain. Bisa kenal cinta dan anugerahnya Yesus. Sedangkan kalau agama gini, yang penting aku udah ke gereja. Diberkati Tuhan, berkati Tuhan, berkati Tuhan. Buat dirinya sendiri. Dia gak hidup jadi berkat. Bapak Ibu saudara sekalian, orang yang ikut Yesus, dia bisa makan dengan orang yang beda iman atau orang yang beda moral dengan kita. Yesus lakukan itu. Kalau Anda lama di gereja, Anda tahu cerita Yesus tentang Sakius, tentang Matius. Kemudian Anda yang baru di gereja, benerankah Yesus mau duduk makan dengan orang yang beda iman dan beda moral? Yes, itu yang Yesus lakuin. Tapi orang yang agamawi, bukan urusanku. Ngapain aku mau peduli sama dia? Moralnya aja udah bobrok. Bukankah itu yang Farisi dan Saduki lakukan terhadap Sakius dan terhadap Matius, pemungut-pemungut cukai itu? Tapi orang yang ikut Yesus Bapak Ibu saudara sekalian, dia mau kasih waktu termasuk buat orang yang non-Kristen sekalipun. I wanna hear you. Aku mau doain kamu. I wanna care for you. Tapi orang yang agamawi fokus pada apa? Oh tapi kan kita beda kepercayaan. Tapi kan kita beda aliran. Bahkan di dalam gereja sekalipun beda teologi. Sorry ya, aku gak ngafe sama kamu karena apa? Kita beda teologi, kita beda aliran. Come on, agamawi banget. Attitude Yesus adalah gini. Yesus tuh lihat semua orang berharga. Karena dia lihat dari kacamata apa? Salib. Come on, diampuni, disucikan. Ada pengharapan, pengampunan dosa dan hidup kekal di dalam Yesus. Come on, attitude Yesus adalah gini. God is for everyone. Come on. Jesus is for everyone. Karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini. Yesus, he's believing God is working in people's life. Walaupun mungkin mereka gak ikut Yesus sekalipun. Tapi God is working in their life. Sampai satu hari mereka bisa ngalamin the grace and the light of Jesus. Attitude Yesus adalah gini, God is for them. Yesus ada buat mereka. So, Bapak Ibu Saudara sekalian, Anda yang lama, Anda yang baru, siapapun kita. Ini yang kita bahas hari ini. Kalau Anda bukan Kristen atau Anda Kristen sekalipun, ini yang kita bahas. Jangan hanya jadi orang Kristen, tapi benar-benar cintai Yesus.
Karena kalau kekristenan hanya agama, perhatikan ini sekali lagi. Agama itu bisa menimbulkan perang. Agama bisa menimbulkan arogansi, bahkan kekerasan, penindasan satu dengan yang lainnya. Tapi Yesus, dia memberikan contoh cinta pengorbanan agape. Agama akan berkata gini, hey coba lebih keras lagi. Tapi Yesus berkata, bukan karena perbuatan hebatmu, tapi karena kasih karuniaku. Agama akan berkata gini, tentang manusia mencoba menggapai Tuhan. That's religion. Tapi Yesus, dia adalah Tuhan yang mencoba menggapai kita. Bahkan dia datang untuk Anda dan saya. Agama itu tentang manusia mencoba ke atas kalau kita bisa. Tapi Yesus adalah gini, Tuhan yang turun ke bawah, ke dunia ini untuk Anda dan untuk saya. Agama itu tentang peraturan dan peraturan. Tapi Yesus itu tentang pilihan kehidupan dan pilihan anugerah. So makanya jangan cuma jadi orang Kristen, tapi cintailah Yesus dengan sungguh-sungguh. Saya berdoa anak cucu kita bukan hanya jadi orang Kristen, tapi anak cucu kita jadi orang yang cinta Yesus dengan sungguh-sungguh. Karena sekali lagi agama itu usaha manusia untuk menggapai Tuhan. Tapi Yesus dia berbeda, dia adalah Tuhan yang menggapai kita manusia. Agama gak bisa menyelamatkan. Yesus dia turun ke dunia untuk menyelamatkan Anda dan saya. So 3 hal aja simple hari ini. Apa yang bisa kita lakukan supaya kita bisa memilih dan mengikut Yesus lebih daripada agama. Yang pertama, tanyakan diri kita. Anda pribadi yang agamawi atau yang ikut Yesus? Dan yang kedua, choose intimacy over religiosity. Pilihlah intimacy dengan Tuhan lebih daripada seremoni, kebiasaan, agama dan lain sebagainya. Dan yang terakhir, apa sih yang membedakan orang beragama dan orang yang ikut Yesus? Yang membedakan adalah ini, orang yang ikut Yesus, we are known by love. Kita dikenal dengan cara kita mengasihi sesama. Karena apa? Yesus dia udah mengasihi kita terlebih dahulu. Dia satu-satunya Tuhan yang meninggalkan surga untuk mati buat Anda dan buat saya. So saya ingin mengajak kita mengakhiri pembahasan ini dengan satu lagu yang simple. Tapi biarkan hati kita semua boleh berkata, Tuhan, I wanna love you more. Jesus, I wanna love you more than everything. Bukan hanya mengikuti agama, but I wanna follow you Jesus, and I will love you Jesus forever and ever. Biar lagu ini bicara di hati kita, jadi doa kita. Yesus, kau anugerah terindah dalam hidupku. Kau sungguh berarti di setiap jalanku. Dan anugerahmu selalu mempesonaku. Yesus kau terbaik, Yesus kau termanis di dalam. Come on, kalau itu doa kita hari ini. Yesus kau anugerah terindah dalam hidupku. Oh God, kau sungguh berarti di setiap jalanku. Anugerahmu Tuhan, anugerahmu, it's only by your grace, mempesona. Oh Lord, Yesus kau terbaik, oh kau terbaik, kau terbaik, oh yeah, di dalam Yesus. Come on, if you love Jesus, come on, sing it from your heart. It's all about Jesus, come on, yes God. Kau sungguh berarti di setiap jalanku. Anugerahmu Tuhan, it amazes us, oh God. Thank you. Yesus kau terbaik, Yesus kau termanis di dalam. Dan anugerahmu, anugerahmu selalu, oh God. Thank you Jesus. Yesus kau terbaik, Yesus kau termanis di
sekali lagi anugerah-Mu Tuhan. Anugerah-Mu always put us in awe. Thank you for your love and grace. Yesus, Kau terbaik. Yesus, Kau termanis di dalam hidupku. Oh, dimanapun kita berada, come on, kasih tepuk tangan yang luar biasa. Come on, let's celebrate what Jesus have done in us. Thank you God, thank you. Thank you God. Tuhan, thank you buat hari ini. Kami berdoa setiap kami. Kami bukan hanya jadi orang Kristen, tapi kami mau cintai Yesus sungguh-sungguh. Kami bukan hanya mau jadi orang agamawi, tapi kami mau ikut Yesus. Sungguh-sungguh mencintai Yesus. Thank you buat anugerah-Mu. Kami sadar hari ini, agama gak nyelamatin siapapun, tapi Yesus itu menyelamatkan setiap kita. Agama itu tentang manusia menggapai Tuhan, tapi Yesus adalah Tuhan yang menggapai kami manusia di dunia yang hancur ini. Thank you for your grace. Tiba saatnya kami mungkin akan melanjutkan aktivitas kami masing-masing. Berkati kehidupan kami, berkati kesehatan tubuh, jiwa, roh kami. Berkati kesehatan mental kami ya Tuhan, psikologi kami ya Tuhan. Berkati anak-anak kami, pernikahan kami. Berkati Tuhan setiap aspek kehidupan kami. Satu tujuan, biar rencana-Mu digenapi dalam kehidupan kami. Biar kami boleh menjadi orang yang membagikan terang kasih Tuhan. Biar kami boleh menjadi orang yang diberkati untuk menjadi berkat ya Tuhan. Thank you Tuhan. Setiap anak-anak yang bawa persembahan mereka, berpuluhan mereka, janji iman mereka, mata Bapa melihat Engkau terlibat di dalamnya. Engkau memberkati kami berlipat kali ganda sesuai dengan janji-Mu ya Tuhan. Thank you Tuhan, kembalikan kami ke dunia marketplace kami, untuk kami boleh terus menjadi terang dan garamnya Tuhan. Di dalam nama Yesus, semua yang diberkati bersama kita berkata amin, amin, amin. Happy Sunday everyone. God bless you. God bless you. Woo.